Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali di hari ini, hari Selasa yang luar biasa dengan Smart Podcast SMA Negeri 1 Brau. Tentunya hari ini punya materi yang wow kalau menurut saya ya, untuk apa? Pengembangan di sekolah yang luar biasa. Siapa tamu hari ini? Ada 3 ibu-ibu spesial dan istimewa. Mari kita sapa. Selamat pagi Ibu-ibu, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah, ini senyumnya sudah luar biasa ya pagi hari ini. Dan perlu diketahui hari ini kami podcast SMA Negeri 1 Brau kedatangan tamu yang luar biasa, guru senior kita yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Eni Kuswanti MPD, dan yang kedua Ibu Sri Sudarni MPD, dan yang ketiga Ibu Dewi Unsia Horlisa SPD. Dan hari ini kita akan bedah apa-apa saja sesuai tema Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 1 Brau. Nah, ini kita akan berbincang-bincang mengenai SSK. Ternyata ya SMA 1 itu luar biasa, sudah sekolah ramah anak ya. Ditambah lagi kita sebagai sekolah penggerak, ditambah lagi sekolah siaga kependudukan. Kalau boleh tahu ini dari Bu Hajah Bu Eni nih, tahun berapa kita menjadi sekolah siaga kependudukan? Terima kasih Bu Karyani. Ya, memang benar seperti yang Ibu sampaikan bahwa SMA Negeri 1 Brau ini banyak sekali predikatnya. Seperti tadi disampaikan, kita juga sekolah ramah anak, kita juga sekolah penggerak, bahkan kita juga sekolah kewirausahaan. Betul, 2016 ya. Dan ini kita ada status lagi sekolah siaga kependudukan. Nah, sekolah siaga kependudukan ini kalau di SMA 1 sepertinya kita ini diberi amanat dari pihak pemerintah Kabupaten Berau pada saat itu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan bahwa kita ditunjuk sebagai sekolah siaga kependudukan, dan itu alhamdulillah sepertinya direspon oleh kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah sehingga kita memperoleh status itu. Nah, kalau ditanya sejak kapan, itu ya kurang lebih kita mulai disosialisasikan itu kurang lebih tahun 2020 gitu Bu. 2020 berarti itu saat Covid ya Bu ya? Iya ya, seperti itu sepertinya. Iya. Karena saat itu ada program dengan Red Alert ya Bu ya. Itu perdana sebenarnya. Oke Bu Hajah, terima kasih. Beralih ke Bu Dewi nih. Tadi kan Bu Hajah sudah menjelaskan dengan sosialisasi dari pemberdayaan perempuan. Bagaimana respon panitia yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah ketika kita dilabeli SSK. Nah, bagaimana pergerakan program yang ada di SSK SMA Negeri 1 Brau ini? Oke. Untuk program SSK ini teman-teman kita panitia semuanya kita membentuk suatu tim untuk membentuk sekolah siaga kependudukan agar nantinya kita bisa mengimbaskan ke semua sekolahan. Dan alhamdulillah di sini teman-teman ini semuanya ini satu tim ini sangat kompak. Karena kenapa? Sekolah siaga kependudukan ini kan kita baru memulai, sehingga bagaimana caranya agar kita bisa mengimbaskan ke teman-teman yang lain, ke sekolah-sekolah yang lain, dengan tentu saja dengan kita harus menyandang dulu sekolah siaga kependudukan dengan gelar paripurna. Nah, ini kayaknya tantangannya ya, ada bahasa paripurna. Iya. Bu Dewi, saya yakin ya dengan tim tadi, saya akan beralih ke Bu Sri Sudarni karena berbicara tim. Halo Bu Sri. Oh iya, halo. Di tim ini apa saja yang harus contohnya dikumpulkan atau apa saja sih materi-materi yang harus disiapkan di dalam mengisi program SSK itu? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya dalam tim ini dibagi-bagi. Jadi dibagi-bagi, semua punya punya tugas masing-masing. Nah, kalau yang setahu saya, jadi untuk Bapak Ibu guru di sini diminta untuk pengintegrasian materi SSK. Jadi guru itu diharapkan sekali bisa mengimbaskan materi ke dalam mata pelajarannya. Mata pelajaran, jadi, berarti masuk ke RPP ya? Iya, jadi RPP. Jadi salah satunya Bapak Ibu guru itu diminta untuk mempersiapkan RPP yang ada
pengimbasan ya, Iya, atau ada pengintegrasian pengimbasan. materi SSK Gitu seperti ya. itu Teh. Heeh. Kalau kita dilihat secara mungkin akademiknya, tadi kita beralih ke RPP ini kan dengan kurikulum K13. Di kurikulum Merdeka kan ada modul. Nah, apakah di kelas 10 juga integrasi SSK ini sudah dimasukkan atau belum? Sebenarnya harusnya sudah, cuman karena kita IKM Proses ya. masih dalam proses. Jadi kemarin sempat ditanyakan juga ya Bu Dewi ya. Iya. Jadi kami kebanyakan kemarin itu karena kita mulainya pas pandemi ya Bu. Pandemi. Ya, jadi masih kurikulum Merdeka, kurikulum K13. Jadi kita masih pakai itu. Jadi Baik. ini masih proses, insya Allah. Luar biasa, sudah. terima kasih. Dan ini sangat menarik ya, sahabat podcast, karena apa? Siaga kependudukan berarti ini dimulai dari rumah ya. Terus bagaimana pembinaan keluarga? Ini sangat pas saya bertanya kepada Ibu Hajah Eni Kuswanti terkait bagaimana dari keluarga, kan itu ya Bu ya, keluarga dan sampai ke sekolah gitu. Sekarang ada program ini, saya yakin tadi dengan paripurnanya, dengan apa sih sebenarnya implementasi ini gitu, karena keluarga ini ibaratnya tuh hal yang paling dasar ya untuk dibawa ke sekolah. Bagaimana menurut pendapat Ibu Eni? Ya, memang sebenarnya SSK ini kan tidak hanya mengintegrasikan materi-materi kependudukan itu di dalam mata pelajaran yang tertuang dalam RPP. Jadi tidak hanya sampai situ. Banyak hal-hal yang bisa mendukung bahwa sekolah itu bisa terkategori sebagai sekolah siaga kependudukan. Misalnya saja dari keluarga. Nah, keluarga ini kan komponen yang paling utama bagaimana kita mempersiapkan. Sedangkan kita di lembaga sekolah itu justru akan membantu anak untuk memahami bagaimana ke depannya. Apalagi kita ketahui bersama Indonesia ini kan nanti di tahun 2030 sampai 2045 ini terjadi bonus demografi. Artinya bagaimana jumlah penduduk yang produktif ini kita persiapkan sedini mungkin untuk bisa mengisi. Mengisi pembangunan itu atau bagaimana generasi yang ada ini siap menghadapi tantangan itu tentu harus disiapkan baik dari keluarga, sekolah, dan pemerintah itu sendiri. Jadi 3 komponen ini yang memegang peranan penting untuk mempersiapkan generasi kita. Saya kira kemarin beberapa waktu lalu kami juga pernah diminta sebagai narasumber bagaimana keluarga itu mempersiapkan generasi ini untuk menghadapi tantangan ke depan, khususnya tantangan tentang bonus demografi itu. Jadi mereka tidak menjadi beban bagi negara, justru sebagai salah satu faktor yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan perkembangan negara kita. Jadi generasi yang produktif gitu ya Bu ya. Jadi di SMA itu sudah harus matang gitu ya. Iya. Baik, Bu Dewi, beralih menuju paripurna ini saya yakin tidak mudah. Bagaimana perjuangan menuju paripurna? Hal-hal apa saja yang diikuti dan instrumen-instrumennya seperti apa gitu dari nasional ini? Apakah berat, sedang, atau sangat mudah gitu ya? Silakan Bu Dewi, kita rileks saja nih berbicara dari komponen apapun, baik untuk Bu Eni, Bu Sri, silakan. Iya, oke. Jadi pada saat kita menerima sekolah siaga kependudukan label itu, jadi kita itu sebenarnya pada awal bertanya-tanya, aduh sanggupkah kita ini seperti itu. Ternyata pada saat kita berembuk, kita membentuk tim mulai dari ketua, sekretaris, dan anggota-anggota semuanya. Jadi kita sesuai dengan jobnya masing-masing. Alhamdulillah tercover dan kita sering rapat mengadakan ini program-program bagaimana caranya agar terrealisasi. Terutama program yang kita ajukan di sini adalah ekskul. Nah, di mana ekskul di sini terutama yang paling berkompeten itu adalah PIK. Nah, dari hasil ekskul tersebut, PIK, pramuka dan seterusnya, baru kita menganukan ke ini tentang memang kependudukan itu seperti apa. Dan alhamdulillah respon anak-anak, respon siswa itu semakin tambah paham dan tambah mengerti, dan karena di sini SMA 1 itu alhamdulillah siswanya itu aktif, jadi semakin kita itu semakin untuk mensebarluaskan tentang kependudukan, tentang pemahaman, karena siswa itu kan di sini untuk sekolah siaga kependudukan itu tidak hanya dituntut dalam
materi saja, tapi bagaimana dengan sikapnya, terus kemudian bagaimana dengan cara merangkul teman-temannya, karena kita ketahui bahwa usia anak-anak ini sangat labil ya Bu Yani ya, sangat labil. Jadi mereka itu bagaimana caranya agar mensikapi dengan kependudukan yang seperti ini dengan sesuatu hal yang positif seperti itu. Kata siaga ini jujur ya, mungkin kata siaga ini memang bisa jadi kita ini salah satu sekolah yang bisa memberantas hal-hal yang negatif ya. Iya, betul. Karena kalau saya simak tadi ini sangat luar biasanya konselingnya ya Bu ya, Iya. dari berbagai lini. Terus kalau kita sudah paripurna, selanjutnya ini kita SSK SMA 1 tuh mau kemana lagi gitu nah, dapat label apa lagi gitu nah, silakan Bu Eni atau Bu Sri. Ini menarik loh, kita ini kayak peringkat ini kita mengejar bagaimana belajar dengan sungguh-sungguh ya untuk proses itu. Untuk di Kabupaten Berau kan nampaknya ya, nampaknya untuk tahun ini sudah banyak sekolah-sekolah yang juga mulai tertarik dengan kegiatan ini, dan sudah ada beberapa sekolah juga memperoleh predikat sebagai SSK paripurna. Apakah hanya sampai di situ? Tentu tidak. Karena dengan status paripurna ini maka otomatis bagi sekolah-sekolah SSK ini berkesempatan mengikuti lomba-lomba SSK baik untuk jenjang provinsi maupun nasional. Nah, syukurnya SMA 1 ini ya mungkin dalam pandangan saya sebagai salah satu sekolah pionirnya. Sehingga ini yang berat ya, apalagi pertama itu kita belum punya center untuk kemana nih gitu ya. Kemarin itu setelah dikasih predikat paripurna langsung disuruh mengikuti lomba tingkat nasional. Jadi tantangan tahun kemarin itu lumayan juga, tapi seperti yang disampaikan oleh Ibu Dewi bahwa kita ini kerjasama kekompakan sehingga bisa berhasil masuk finalis juga. Wah, ini prestasi yang luar biasa ya. Kan? Tahun ini tentu kita pengen yang lebih baik. Oleh sebab itu ya banyak hal yang kita lakukan oleh tim, termasuk kita juga dijadikan narasumber dari pihak kabupaten, termasuk juga kita jadi tim Monep untuk ini. Wah, ini sahabat podcast nih, kita potong dulu. Ini orang-orang hebat yang menerjang di Berau ini karena pionir. Beliau jadi ibaratnya itu mendampingi sekolah-sekolah lain juga ya Bu ya. Terus Bu, tadi ada strategi ini, satu strategi saja bisa diinikan ke sahabat podcast, karena saya yakin ini ada sessionnya lagi ya. Ketika nanti kita sudah menjenang ini, anggap ibaratnya itu rewardnya paripurna SMA 1 dan selanjutnya kita akan menjalani proses lagi ke jenjang selanjutnya. Strategi Bu? Ya kalau menurut hemat saya tidak ada kata lain, memang strateginya harus kerjasama dan kerja keras seperti itu. Nah, ini yang patut digarisbawahi, hal apapun ya Bu ya, hal apapun. Satu kerjasama ya, itu yang paling utama ya Bu, yang paling utama. Baik, kalau begitu tadi kan sudah berbicara implementasi, selain kita kan sudah terlihat jelas ya prestasinya, ada kendala tidak? Nah, ini kembali pasti ini kendala ini bolehkah dicurhatkan di sini biar nanti teman-teman sahabat podcast yang sudah mulai membuat merilis lagi, belajar lagi, berprestasi, ada hal kendala ini yang mereka juga menjadi bahan ilmunya gitu. Karena pasti ketika ada keberhasilan, ada juga kendala yang dijalani gitu ya. Kendalanya apa yang paling utama itu? Ya, yang jelas pembagian waktu. Pembagian waktu satu. Iya, karena kita bersamaan dengan Bu ya, karena sekolah kita tuh labelnya banyak, jadi banyak apa-apa yang harus kita kerjakan. Terus waktu bersamaan, kemudian ini diiringi lagi mau ikut ke paripurna ya Bu Dewi ya. Yang tingkat nasional ini bersamaan dengan apa? PAT. Pendataan semester. Jadi kita membesarkan soal, kemudian ada lagi apa? Nah, pokoknya banyak kalau mau dicurhatkan sahabat podcast. Gini loh, seorang guru tuh jangan dikira ya kita dengan ada beberapa tambahan ya untuk kesejahteraan kita, tapi pekerjaannya juga berat loh. Ya guru gitu, belum program-program, belum lagi yang wajibnya adalah kita melaksanakan pembelajaran ya, dan sekarang kita lagi ulangan, belum lagi P5 ya, karena kita sekolah kurikulum merdeka gitu kan. Belum lagi kita membimbing di eskul, belum wali kelas, Bu Hajah ini konseling kelas 10, 11 ya. Itu luar biasa. Jadi ini perlu diketahui, jadi beban di pundak guru-guru itu tidak mudah.
gitu. Bu Eni, kalau dari Bu Eni kendala yang paling utama dari segi siswa itu apa kira-kira? Sebenarnya kalau siswa ini kan bukan sangat tergantung sih, tinggal bagaimana kita mensosialisasikan itu. Jadi misalnya kalau di siswa kita banyak berhubungan dengan mereka-mereka yang berkecimpung dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, tinggal kita bagaimana ke mereka, programnya gimana ini, ada harus yang berhubungan dengan SSK. Nah, kebetulan saya pembina PIK, saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena memang kalau saya baca-baca sejarahnya SSK ini kan itu mereka berawal dari adanya generasi berencana itu. Iya. Jadi generasi genre sudah ada generasi genre, kemudian sekolah-sekolah sudah ada pusat informasi kanseling remajanya, sehingga pada saat SSK kita tinggal memasukkan aja karena materi-materi mereka di pusat dasarnya sudah ada ya. Dasarnya ada, tinggal menyampaikan ke mereka dan respon anak-anak itu biasanya oke, bagus dan ya. bersemangat itu. Ya, karena ini saya lihat kaitannya Kabupaten Berau juga meraih untuk genre itu ya Bu ya. Berau selalu juara ya untuk itu. Saya yakin mungkin di SMA 1 Berau juga dengan adanya sekolah siaga kependudukan ini banyak hal bagaimana generasi muda ini disiapkan untuk produktivitas dan bagaimana menjaga di dalam menjalani kehidupan seperti itu ya Bu ya. Iya. Bu Dewi sebagai tim manajemen administrasi ya, ketika kita mau menyusun sebuah strategi dan ternyata butuh beberapa file dan lain sebagainya, kendala Ibu apa? Kendalanya sih banyak ya, karena kini kan teman-teman itu kan dengan keaktifan sendiri, dengan kemudian program-programnya sendiri, karena kita sama-sama tahu kita ini di sini guru bukan hanya sekedar mengajar, tapi banyak saja rentetannya seperti itu. Namun seperti pasal semula tadi, jadi intinya di kerjasama. Jadi pada saat kita mau melakukan sesuatu, perlu digarisbawahi, kerjasama itu adalah kata kunci yang sangat berarti bagi kami, sehingga pada saat kita menemui sesuatu hal hambatan, jadi kita rembukan bersama, kita kerjasama bersama, sehingga pada saat contohnya saya sebagai sekretaris di sini, misalkan saya membutuhkan file-file apa yang tinggal menghubungi, kita berembuk kapan dan baru kita bertemu, baru kita kekurangannya apa di sini. Jadi sesuatu hal yang yang merupakan kendala itu sangat bisa diatasi secara kebersamaan seperti itu, Bu Yani. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ini yang menarik bagi saya, terutama kalau kita berbicara masalah program ya. Tentunya keberhasilan ini menjadikan sebuah prestasi untuk SMA 1 Berau. Dan saya sangat yakin bahwasannya dengan siaganya para struktur yang ada di SMA 1 Berau ada sebuah ajuan terutama terkait mungkin literasinya. Nah, kalau boleh tahu apakah diimbangi juga dengan buku-buku tentang buku kependudukan untuk siswa-siswa, karena nanti kan pendataannya yang tadi Bu Eni bilang ya, siswa itu tergantung kitanya. Apakah fasilitas untuk referensi buku-buku sekolah kependudukan ini apakah dari pemerintah langsung atau program dari sekolah SMA 1? Untuk program dari SMA 1 sendiri kita kerjasama dengan perpustakaan ya. Nah di situ di perpustakaan di SMA 1 ini alhamdulillah untuk yang berkaitan dengan kependudukan, apalagi di sini kita ada pojok kependudukan. Nah di sini perpustakaan sangat memfasilitasi. Jadi buku-bukunya itu sudah lumayan. Namun dalam artian namanya kita ingin memaksimalkan, tentu saja kita mengharap adanya instansi terkait. Nah contohnya kemarin kita bekerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan. Nah itu untuk membuat suatu kayak buku gitu Bu. Nah untuk kependudukan agar untuk menambah literasi. Jadi di dalam kata memajukan itu segala sesuatu hal yang terbaru, ada informasi baru, maka sebaiknya kita itu mendapatkannya seperti itu. Nah untuk kerjasama kemarin bentuk kita pengimbasan yang Monef itu, ini kebanggaan tersendiri ya. Bagi SMA 1 karena kita bisa setelah kita berbagi ilmu, kita bisa merangkul 16 sekolahan sekaligus. Wow, 16. Jadi ya SD, jadi SD dengan
SMP. Walaupun di sini kita masih ada 4 kecamatan, tapi alhamdulillah setelah kita monef ya Bu, tidak berhenti di situ, kita berbagi ilmu. Kita monef, alhamdulillah responnya juga bagus. Bahkan rasa ingin tahu mereka tentang terintegrasinya, terutama kita sebagai pengajar, dan juga secara maksimum itu adalah tujuannya SSK itu sendiri, itu kita sangat bagus. Jadi nanti akan ada kerjasama ke belakangnya seperti itu. Berarti kalau dilihat ya 2000 ya Bu Eni ya 2020 ya terus Monep terus dan sebagainya, ternyata di 2023 itu sudah menghasilkan banyak pendampingan ya ke sekolah-sekolah, dan mereka responnya sangat cukup luar biasa ya untuk mengikuti jejak gitu ya. Dan ini saya salut gitu kepada tim SSK SMA Negeri 1 Berau. Pertama perdana seperti itu ya di Kabupaten Berau untuk SMA perdana ya Bu ya. Perdana ya. Pertama ya gitu ya, pertama. Baik, kalau begitu saya kemarin jujur saja untuk tim literasinya ini dari SSK SMA 1 Berau itu sudah punya buku ternyata ya kan. Pantun, dan itu sampai dibaca ketika ada pameran dari Perpusnas Jakarta gitu. Kita kan saat itu sebenarnya tidak menyuruh Bapak Ibu guru. Gimana alurnya Bu Eni? Langsung di grup gitu ya. Di grup silahkan saling saut menyaut mengenai pantun gitu. Jadi sahabat podcast, ini ada buku pantun yang mengenai sekolah siaga kependudukan, keluarga berencana, dan di dalamnya itu sangat unik. Mudah-mudahan nanti ini sebagai informasi di tahun ini juga bisa menerbitkan buku lagi ya kan. Baik, tadi sudah saya bedah-bedah nih tentang SSK, tentunya sekarang semakin paham. Mudah-mudahan nanti seluruh yang menonton tentang siaran kami ini bisa menjadi referensi, dan boleh nanti menghubungi Ibu Dewi Unsia, boleh menghubungi Ibu Eni Kuswanti, boleh menghubungi Ibu Sri Sudani, karena beliau-beliau inilah yang bekerja keras, bekerja cerdas, dan butuh tenaga dan waktu, meluangkan waktu. Itu pasti ada waktu keluarga yang tersita, dan ini kita sebagai perempuan yang hebat gitu, yang bisa mengatur waktu selain di rumah dan selain di sekolah yang menjadi wajibnya, bahkan kita ada tugas tambahan seperti ini. Saya doakan Ibu Eni, Bu Dewi, Bu Sri sehat selalu. Amin. Kita akan bertemu lagi di season selanjutnya setelah kita mengikuti kegiatan nanti di tingkat provinsi. Saya mengucapkan terima kasih pada hari ini. Saya hanya bisa memberikan 1, salam kesuksesan, 2, sehat, karena sehat tuh apapun yang akan kita lakukan kita menjalaninya dengan baik. Baik, sahabat podcast, terima kasih atas kesempatannya, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dari Sekolah Siaga Kependudukan SMA Negeri 1 Berau ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya, terutama masyarakat Kabupaten Berau, baik SD, SMP, SMA. Salam SSK. Dah, terima kasih.